الدارين آمين. رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدقه بما قال كفر. رواه الطبراني في معجم الكبير عن واثلة بن الأسقع. حديث ضعيف. Alhamdulillah, masyaallah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari hadis-hadis Jami' Shahih Imam Suyuti 8289, sudah di jilid yang berakhir, tinggal 1000 hadis ini. Dari sahabat Wasilah bin Asqa, Rasulullah berbicara tentang kepercayaan kepada kahin. Kahin kalau ini dukun yang bukan agama Islam, ya. Dukun-dukun di zaman jahiliyah waktu itu, peramal-peramal jahiliyah yang percaya dengan bintang-bintang, yang percaya dengan jin, dengan segala sesuatu yang roh-roh halus, tidak boleh kita percaya gitu-gituan. Semuanya sihir atau syirik dan sejenisnya dilarang. Man ata, barang siapa mendatangi seorang kahin di zaman jahiliyah atau zaman Bani Israel disebutnya kahin. Basa'al an syai'in, kalau orang sekarang bilang kohen, bahasa Inggrisnya kohen, ya. Orang-orang Yahudi dipanggilnya kohen, artinya kahin-kahin, orang-orang yang bisa meramal, bisa menebak, dia menyangka, bisa mengerti ghaib dan lain-lain. Itu bohong semuanya. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui ghaib, hanya Allah Subhanahu. Ramalan bohong belaka tidak ada yang benar. Barang siapa mendatangi seorang kahin, fasa'alahu an syai'in, dia bertanya dengan sesuatu saja, bertanya, sudah i'tiqad, dia datang kepada ini, dia pengen tahu, annahu yattali' 'ala al-ghaib, ya. Dia mengerti sesuatu yang akan datang, bohong itu semuanya. Ujibat anhu taubah, dihijab, dihalang taubatnya 40 hari, 40 malam. Walaupun dia taubat, ya, langsung dihijab, artinya nggak diterima taubatnya selama 40 hari. Di dalam riwayat 40 sholat, 40 waktu. 40 waktu karena kita sembahyang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, nggak akan diterima. Wa in saddaqahu bima qala, kalau dia benarkan apa yang diucapkan si kahin tersebut, kafara ala millati Abil Qasim, dia bisa kufur dari kepercayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad melarangnya, tidak boleh dia mengikuti seorang kahin Yahudi, Nasrani dan lain-lain sebelum Islam, ya. Orang-orang yang tidak memakai Al-Quran, tidak memakai dengan ayat dan hadis, tidak boleh kita percaya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu fad'u lah. Tabrani fi Mu'jam al-Kabir an al-Hakam ibn Umair. Hadisun dhaif. Rasulullah berkata, barang siapa yang diberikan kepada seseorang kebaikan, ma'ruf, jasa, pemberian, fakafi'uh, engkau balas lagi, sama. Al-jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, ya, engkau kembalikan hadiahnya, doanya, atau memberikan dia doa. Fa in lam tajidu fad'u Allah lahu. Kalau engkau enggak bisa membalasnya, engkau doakan dia, atau engkau ucapkan jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana. Kata Nabi, kalau cukup engkau sudah mengucapkan jazakallahu khair, itu sudah puncak engkau membalas pujian dia atau hadiah dia. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata imra'atahu fi haydha falyatasaddaq bi dinar, man ataha wa qad adbara damu anha wa lam taghtasil fa nisfu dinar. Rawahu Tabarani fi Mu'jam al-Kabir an Ibn Abbas, haditsun hasanun. Barang siapa mendatangi istrinya bersetubuh dalam keadaan haid, ya, jahlan atau amdan, sengaja atau tidak, ya, falyatasaddaq, hendaknya dia membayar sedekah dinar, dengan satu dinar, bimiskal islami khalis, yang dibuat dari emas 4,5 gram, ya. Wa man ataha wa qad adbara dam anha wa lam taghtasil, barang siapa yang bertubuh dengan istrinya sudah hilang darahnya tapi belum mandi, maka dia membayar setengah dinar. Bagi si perempuan tidak ada hukumnya, tidak ada
hukuman bagi dia karena yang datangnya adalah suami yang meminta. Dan bertobat kepada Allah, jangan dia ulang lagi di perbuatan tersebut, perbuatan kotor. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Ya. La taqrabun nisa wa hunna bil hayd. Ya, janganlah mendekati wanita dalam keadaan haid. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ataahu akhuhu mutanassilan falyaqbal dhalika minhu muhiggan aw mubtilan. Fa in lam yaf'al lam yarid alaihi al-hawwa. Qala Hakim bin Mustadrak an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, hadisun hasanun. Barang siapa yang datang saudaranya seagama, ya, begitu juga sefamili, keluarga, mutanasilan, dia datang meminta maaf, uzur kesalahannya, dia ngaku, dia nyesel, maka terimalah maafnya, terimalah dia kesalahannya dan dimaafkan. Cepat-cepat, nggak boleh, kita nggak boleh memaafkan. Wa'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Maafkan, hilangkan semuanya, ya. Dendam daripada kesalahan orang tersebut kita maafkan, kita uzurkan, ya, kita maklumkan, kita mengertikan, ya. Maafin, udah. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah engkau nggak mau engkau diampuni dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita memaafkan saudara kita? Dia datang meminta maaf, silahkan. Maaf, udah nggak ada aneh embel-embel, nggak ada di hati, nggak ada yang ngerem, nggak ada dendam, nggak ada, semuanya sudah maaf. Bahkan badalika minhu, maka terima datangnya dia meminta maaf apa-apa yang dia salah. Muhiggan bi'tidari, atau mubtilan, walaupun dia yang berhak, ya, yang mana yang salah, yang mana yang benar, tetap dia minta maaf, kita kasih maaf. Ya, walaupun dia salah, walaupun dia yang berhak, ya. Baik, lam yaf'al, kalau dia nggak terima uzurnya, datangnya meminta maaf, lam yarid alaihi al-hawd, dia tidak akan melewati, mampir kepada telaga sumurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Haudul Kautsar di yaumul qiyamah. Dia nggak bakal masuk minum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia bersifat nggak mau memaafkan saudaranya yang meminta maaf. Tanasul artinya keluar dari musuhnya, keluar dari dosanya, dia meminta selesaikan, istislam lahu, dia meminta daripada dihalalkan, diridhai, dan maafin dari segala kesalahannya, dia ngaku dan dia menyesal dan dia tidak diminta maaf dan tidak boleh didendam, tidak boleh ditunda maafnya, cepat-cepat maafin karena engkau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah engkau mau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittaba'a janazah falyahmil bi jawanib as-sarir kulliha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rawahu Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud, haditsun dhaif. Barang siapa yang mengikuti penggotong daripada jenazah, hendaknya dia sedikit ambil dari pinggir-pinggirnya. Ya, kalau kita lumayan deh, kita selangkah dua langkah ikut. Itu Allah, dan sunnah Nabi itu. Ya. Kita lihatin orang-orang begitu. Ya. Dan itu sunnahnya, sunnah Nabi, seolah-olah kita pengen, cuman badan udah gak kuat, badan udah gak kuat seperti anak-anak muda. Ya, lagi dusuk-dusukan, pegang sebentar, anterin sebentar sampai depan. Falyahmil bijawani bisarir kulliha. Ya, hendaknya dia gotong pinggiran-pinggiran daripada kerangka jenazah tersebut, ya. Dia antarkan sedikit, ya, na'ish, ya, 4 kerangka daripada jenazah, 1 langkah 2 langkah, ya. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittaba'a kitab Allah hadahu min ad-dhalalah wa waqahu su'al hisab yaumil qiyamah. Masyaallah. Rawahu Tabrani fi Mu'jam al-Awsat an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, haditsun dhaif. Barang siapa mengikuti kitab Allah Al-Quran, maka Allah berikan hidayah. Allah akan berikan hidayah. Faman ittaba hudaya fala yadhur wa la yashqa. Siapa yang mengikuti kitab Allah, dia akan mendapatkan hidayah daripada kesesatan.
jauh daripada kesalahan, karena dia ikuti apa-apa yang ada di dalam petunjuk Al-Quran. Wa waqahu soal hisab yaumil qiyamah, dihindari daripada hitungan yang berat, hisab nanti di hari kiamat. Ya. Perhitungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Man nughishal hisab faqad 'udzib. Kalau dia dihitung-hitung, diperiksa-periksa, waktu dihisab bakal diazab dia. Tapi ada maaf dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, hukumnya daripada perintahnya, larangannya, maka dia mendapatkan hidayah dan dia jauh daripada kesesatan dan dijauhkan daripada su'ul hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atat alaihi 60 sanah, faqad a'adallahu ilaihi fil 'umr." Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rawi Imam Ahmad Ibn Hanbal di Musnadih dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, hadisun hasan. Barang siapa sudah datang umur 60 tahun, maka tidak ada lagi uzur di dalam hidupnya. Dia tidak boleh main-main lagi, tidak boleh maksiat-maksiat lagi. Sudah dekat 3 tahun lagi kalau ibarat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia nggak boleh lagi main-main, dia nggak boleh lagi sudah bermaksiat, berbuat perbuatan-perbuatan yang membahayakan dirinya. Ya, jangan sampai tertipu belaka dengan umur sudah 60, maka tidak ada uzur lagi dia di dalam umurnya. Hendaknya dia cepat-cepat berbekal, cepat-cepat sering bertaubat, ingat-ingat kematian, banyak-banyak berzikir, tilawatul Quran, banyak-banyak sholat, banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak beristighfar dan lain-lainnya. Tidak ada uzur lagi dia buang-buang waktu seperti masa muda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atathu hadiyatun wa 'indahu qaumun julusun fa hum syuraka'uhu fiha." Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rawahu Tabrani dari Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisun hasan. Barang siapa diberikan hadiah dan di tengah-tengahnya ada orang-orang melihat pemberian, maka kasih orang lain sedikit. Jadi nyicipin juga. Uang dengar kalau kita atau dipanggilnya barang yang kita bisa kasih, kita kasih. Allahumma shalli wa sallim. Siap, ya. Nabi kita Muhammad SAW sangat sosial, sangat perasaan, peduli kepada yang lain. Barang siapa datang hadiah di hadapannya dan kaum duduk-duduk melihatnya, maka kaum itu dikasih makanannya, dikasih uangnya, dikasih segala sesuatu pemberian hadiah tersebut. Allahumma shalli sallim mubarak. Itu benar-benar katanya sifat kekawanan bersahabatan, ya, dengan orang-orang fuqara dan masakin. Kalau Nabi datang langsung habisin semuanya, kata Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat fuqara ahlus suffah. Apabila datang sekeranjang kurma dikasih semuanya habis, ya. Karena di depan mereka ngelihat, kalau nggak dikasih, ya nggak enak kan. Ya Allah, shalli wa sallim. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ittakhadha min al-khadam ghayra ma yankih thumma baghaina fa alayhi mithlu athamihinna min ghairi an yanqusa min athamihinna shay'un." Rawahu Al-Bazzar an Salman Al-Farisi, haditsun dhaif. Barang siapa memiliki dari khadam, dari pembantu perempuan, ghayra ma yankih, dan dia tidak kawini, ya, thumma baghaina, lalu dia berzina si perempuan tersebut, ya, si budak tersebut, ya, fa'alaihi mislu athamihinna, maka dia kenapa enggak didik, enggak jaga. Kan budak itu seperti anak, enggak boleh dia berbuat dosa. Kalau dia dosa, tanggungan siapa? Majikannya enggak didik, enggak adab, enggak jahat, enggak jaga, enggak pelihara. Ini budak berzina di luar, na'udzubillah, maka dosanya sama dengan si orang perempuan tersebut yang berzina. Si majikannya kenapa enggak dia didik, kenapa dia nggak jaga, kenapa dia nggak kasih tahu itu maksiat, ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa mempunyai budak, dididik, dikasih akhlak, diberikan adab, dikasih agama, maka pahalanya double. Maka ini terbalik, dia nggak didik, dia nggak tanggung, dia lepas begitu saja, akhirnya dia main di luar. Alhamdulillah, suka-suka begitu terjadi. Alhamdulillah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manittaqallaha 'asha qawiyya wa sara fi biladihi amina." Rawahu Abu Nu'aim Al-Asfahani fil Hilyatul Awliya dari Sayyidina Ali
bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, hadis dhaif. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya kuat dia. Hidupnya sehat, hidupnya kuat. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari maksiat, dijaga dari segala larangan, maka asya qawiyan. Badannya kuat, agamanya kuat, imannya kuat, segala-galanya diberikan oleh Allah kekuatan iman dan yakin. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang-orang yang bertakwa, alladzina hum muhsinun. Wa sara fi biladi amina. Dia jalan kemana saja di muka bumi aman dia, karena dia takut sama Allah. Man khafa Allah khafahu kullu syai'. Kalau dia takut sama Allah, semua takut sama dia. Masya Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ittaqallaha ahaballahu minhu kullu syai', wa man lam yattaqillah ahabahu Allah min kulli syai'." Rawahul Hakim at-Tirmidzi dari Wasilah Ibn al-Asqa', hadis dhaif. Barang saya bertakwa kepada Allah, maka ditakuti oleh semua apapun segala-galanya. Binatang buas takut sama dia, orang jahat takut sama dia, enggak bisa menjahati dia, menyelukai dia, karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yattaqillah, apabila dia tidak bertakwa kepada Allah, maka dia takut dari segala orang. Dari segala sesuatu takut. Enggak ada takut sama Allah. Dia takut sama orang, takut ada ini, takut ada itu. Subhanallah, karena dia enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. An ittaqallaha kullu lisan kalla lisanu wa lam yashfi ghayruhu. Masyaallah. Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalla lisanu, ya, maka lisannya tidak mau berbicara, wa lam yashfi ghayruhu, dan tidaklah dia menghilangkan dari amarahnya karena takut kepada Allah. Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kalau dia takut sama Allah, dia bertakwa, orang jahatin dia, lisannya dijaga, enggak mau. Dan dia tidak mendendam, membalas walaupun dia mampu. Dia takut kepada Allah. Wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul, itu orang yang bertakwa. Walaupun dia dijahati, walaupun dilukai, dicederai, dia tetap dia tidak mau keluar lisannya omongan yang buruk, dan tidak berdendam di dalam hatinya dengan amarahnya. Rawahu Ahli Dunya bittaqwa an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, hadis dhaif. Manaqib Abu Muhammad Ruwaim bin Ahmad, betul. Kemarin Abu Jalla, sekarang Ruwaim, betul ya? بغدادي من أجلة المشايخ، مات سنة 300 وكان مقرئا وفقيها على مذهب داود. Udah belum nih? Nggak ada yang mendai. Muhammad Ruwaim bin Ahmad. Betul. Muhammad Ruwaim bin Ahmad ya. قال رويم من حكم الحكيم أن يوسع على إخوانه في الأحكام ويضيق على نفسه بها، فإن التوسعة عليهم اتباع العلم والتضييق على نفسه من حكم الورع. Kayaknya udah nih. سمعت الشيخ عبد الرحمن السلمي بلومي رحمه الله يقول سمعت عبد الواحد بن بكر يقول سمعت أبا عبد الله بن خفاي يقول سألت ريما فقلت أوصني، فقال ما هذا الأمر إلا ببذل الروح، فإن أمكنك الدخول فيه مع هذا، وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية. Imam Abu Muhammad yang mempunyai anak yang paling tua namanya Muhammad, dipanggil Abu Muhammad, namanya Ruwaim bin Ahmad. Ruwaim bin Ahmad orang dari Baghdad dan tokoh ulama yang tua yang meninggal tahun 303. Dia seorang muqri Al-Quran, hafal Al-Quran, guru qiraat Al-Quran, wa faqih, dan dia seorang yang berilmu fikih di dalam madhab Abu Dawud Al-Zahiri. Namanya Abu Dawud, namanya Sulaiman ya, Abu Sulaiman Dawud bin Ali Al-Khalaf As-Subhani, al-masyhur ma'ruf Al-Zahiri. Madhab Al-Zahiri salah satu 9 madhab yang lain. Daripada 4 madhab, yang 5 tidak diakui, yang 4 diakui, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Ham. Di antara yang 5, di antaranya Abu Turab Al-Zahiri, Imam Ishaq Al-Rahawai, Imam Sufyan Al-Thawri, juga Imam Abdullah bin Mubarak,
dan satu lagi Imam Sufyan bin Uyainah. Itu semuanya daripada mazhab-mazhab yang sebelumnya, tapi tidak dipakai di dalam ilmu fikihnya, hanya 4 saja. Maka dia berguru dengan mazhab Imam Abu Daud atau Abu Sulaiman Daud Al-Bahili. Dia berkata di dalam kata-kata mutiaranya, min hikamil hakim, dari hikmahnya, ilmunya seorang yang berahli hikmah, an yuwasi'a ala ikhwani fil ahkam. Dia memberikan keluasan kepada saudaranya di dalam hukum-hukum. Jangan terlalu menyempitkan hukum, menyusahkan orang lain di dalam hukum. Berikan keluasan, kemudahan, ya. Wa yudayyiq ala nafsihi. Tapi buat dia keraskan, disempitkan. Jangan sekali-kali dia melanggar hukum atau menyusahkan buat dia sendiri. Fa inna litaswiya alaihim ittiba'al ilm. Kalau dia memberikan keluasan kepada orang lain di dalam hukum dengan kemudahan, tidak terlalu memberatkan, maka itulah orang yang mengikuti ilmu. Sesuai dengan Rasulullah SAW, yasiru wa la tu'asiru, wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan kau susahkan. Berilah kabar berita yang baik-baik, jangan memberikan kabar berita yang buruk. Wa tadhiq ala nafsihi min hukmil wara'. Masya Allah. Sedangkan dia menyusahkan buat dia, hukum-hukum buat dia berat, hukum buat dia. Jangan dia bersembarang melanggar hukum, maka itu seorang yang wara'. Dia di dirinya wara' min hukmil wara'. Dari sesuatu yang mana dia hukumkan buat dirinya berat, ya, buat diri itu Rasulullah SAW, kewara'annya Nabi kita Muhammad SAW. Aku mendengar dari guruku Abdul Rahman Sulami sampai ke Abdul Wahid bin Bakar sampai ke Abdullah bin Khamis Abdul Aiman. Aku bertanya kepada Imam Ruwaid, "Ausini, nasihati aku wahai guru di dalam agama. Faqala ma hadzal amr? Apa yang kau inginkan, perkara apa? Illa bi badril ruh. Segala sesuatu perkara yang kau minta wasiat, illa bi badril ruh. Engkau berkorban dengan rohmu, berkorban dengan jiwamu, berkorban dengan jiwa haragamu. Wa in amkanaka dukhul fihi ma'a hadza, kalau engkau memungkinkan bisa masuk ke dalam perkara tersebut dengan betul-betul berkorban dengan jiwa raga, ma'a hadza, itu yang bagus. Karena engkau mau belajar, engkau mau beribadah, engkau berapapun tentu dengan jiwa raga, dengan hati yang bersih, dengan amal yang soleh, baru itu bisa kita dikerjakan perkara-perkara yang baik. Wa illa bala. Kalau enggak punya pengorbanan di dalam daripada ibadah dan lain-lainnya dengan jiwa raga, maka malah tashtagil. Jangan kau sibukkan dirimu bitaruhat sufiyah, dengan angan-angan impian-impiannya orang-orang sufi yang tidak menjalankan agamanya, tidak menjalankan ibadahnya. Karena sebagian mereka hanya beriming-iming saja jadi sufi, tapi tidak mengamalkan apa-apa daripada amalan orang-orang sufi. Qala Ruwayn, "Qu'uduka ma'a kulli tabaqah minan nas aslam min qu'udika ma'a sufiyya, fa inna kullal khalq qa'adu 'ala ar-rusum wa qa'adtu hadhihi wa qa'adat hadhihi at-ta'ifa 'ala al-haqa'iq wa talibul khalq kulluhum anfusahum bi dhahir asy-syara' wa talib haula anfusahum bi haqiqati al-wara' wa mudawamah as-sidq faman qa'ada ma'ahum wa khalafahum bi syai'in mimma yatahaqqaquna bih naza'a Allah nurul iman min qalbihi." Kata Imam Ruwayd, kalau engkau duduk bersama lapisan-lapisan manusia yang biasa, awam, umat, engkau selamat duduk dengan mereka daripada engkau duduk bersama orang-orang sufi. Berat mengamalkan kesufiahannya dengan ibadah dan taat-taat yang banyak, ya. Susah, kita nggak kuat karena dia puasa banyak, bangun malam banyak, zikir banyak, waktunya untuk ibadah, sholat, Quran, wah kita nggak kuat. Kalau duduk sama orang awam kita bisa santai, bisa. Fa inna kullal khalq qa'adu 'ala rusum. Semua manusia kalau duduk dengan teman-teman dengan semua hanya dengan lihat casingnya doang. Coba kalau kita duduk sama orang-orang yang alim, waduh, kita serba salah gitu. Gerak gerik kita dipantau, gerak kita nggak mungkin ya, kita bergerak bebas. Tapi kalau kita sama orang yang biasa, bebas. Wa qa'idat hadhihi taifah 'ala al-haqa'iq. Karena duduknya orang-orang yang taifah sufiyah
dia duduknya betul-betul mengabdikan hakikat di hadapan Allah Subhanahu. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Itu orang-orang ahli hakikat. Dia merasa di hadapannya dia mengabdi kepada Allah, selalu dipantau oleh Allah. Jadi antara susah kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak kita. Wa talibul khalqu lahum anfusuhum bi dhahir syara'. Sedangkan manusia meminta kepada semua kita hanya yang syariat-syariat saja yang bisa kita kerjakan di dalam syariat. Itu manusia awam kita. Kita awam, yang penting kita jalani syariat sudah cukup. Ya, tidak berlebihan dengan orang-orang yang sufiyah yang sehingga kita beban berat, nggak kuat, nggak mampu. Wa talib haula anfusum bi haqiqatil wara'. Tapi mereka orang-orang sufiyah meminta dirinya untuk dirinya menjalankan hakikat wara'. Berat sekali. Kalau orang lain, orang umat hanya mencari syariat. Jalanin udah sembahyang udah bagus, sembahyang. Udah masuk ke masjid alhamdulillah. Kalau dia enggak, dia mesti yang syariatnya hakikat. Wa mudawamah tasdiq, selalu mendawamkan kejujuran, kebenaran, kesungguhan di dalam ibadah. Faman qa'ada ma'ahum wa khalafa fi syai'. Kalau dia ikut-ikutan duduk bersama orang-orang sufiyah tetapi dia berbeda dengan amalannya, mimma yatahaqqaquna bih, atas sesuatu apa-apa yang mereka jalankan dengan hakikat, dia enggak sesuai dengan orang-orang sufi, naza'allahu nural iman min qalbi. Allah akan cabut katanya cahaya iman di dalam hatinya, karena dia duduk dengan orang-orang saleh tapi dia ngelawan, dia maksiat, dia berbuat enggak seperti orang-orang yang sufiyah. Qala Ruwaym tajaztu bi Baghdad waqt al-hijrah bi ba'd sikak wa ana atfan fastazkaytu min darin fafatahat sadiyatun babaha wa ma'aha kuzun falamma ra'atni qalat sufiyyun yashrab bin-nahar fama aftartu ba'da dhalika al-yawm. Subhanallah, dinasihatkan Imam Ruwaym sama anak kecil. Aku lagi lewat kota Baghdad di tengah hari, panas terik matahari, ke gang-gang cari rumah-rumah sampai aku kehausan katanya di tengah hari. Dia sufi dengan pakaian sufinya. Aku mampir ke satu rumah, aku minta air, dibukakan oleh seanak kecil katanya. Anak kecil perempuan, pintunya di rumah dan dibawain segelas air. Tatkala dia minum, dia bilang, apa? Sufi, yashrab bin-nahar. Orang sufi ya katanya minum di tengah hari, mestinya puasa dong. Orang sufi mestinya puasa, itu minum ke tengah hari. Dari situ nasihat anak kecil katanya, aku nggak mau lagi minum di tengah hari. Dia puasa terus selama-lamanya katanya. Subhanallah. Tuh, dinasihatin dari sedikit aja dia malu. Orang sufi. Orang-orang pada puasa aja minum gitu. Subhanallah, nggak bisa gitu kerjain pekerjaan orang-orang sufi daripada ibadah-ibadah mereka. Satu lagi, qala Ruwaym idza razaqaka Allah al-magal wal fi'al fa akhadha minka al-magal wa abqa 'alaika al-fi'al fa inna ni'ma. Apabila Allah memberikan engkau bisa berbicara, bisa berbuat dengan baik di dalam amalan-amalan, dalam perbuatan-perbuatan, lalu fa'akhadha minkal magal, kalau Allah ambil ucapanmu, ya, gak bisa lagi berbicara, gak bisa lagi berkata, ya, berkalimat, tapi wa'abga alaikal bi'al, masih bisa engkau berbuat dengan perbuatan, fa'innaha ni'mah, itu masih juga bagus, nikmat kepada Allah. Artinya kalau kita misalnya gak bisa berbicara, udah stroke, gak bisa bicara, tapi masih bisa jalan, masih bisa hadir, ya kan? Jangan kita nyerah dengan segala kekurangan kita. Fa inna ni'mah, itu masih nikmat, masih. Wa idza akhadha minkal bi'al, kalau Allah ambil lagi enggak bisa bergerak, wa abqa 'alaikal magal, dan Allah kasih masih ngomong, wah ini musibah katanya. Cerewet dia. Orang sakit stroke tapi bisa ngomong, marah-marah melulu, ngambek melulu, dulu, ya kan begitu. Biasa begitu, karena lisannya masih ngomong, masih marah, kalau diambil lisan masih mending dia datang, duduk, sudah dengar. Tapi kalau diambil lisan